hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terbaik bagiku. Pada hambanya yang dipersilakan. Satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, kesehatan, nafas kehidupan yang kami nikmati saat ini. Untuk kami beribadah kepada Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kami. Sungguh kami sadar ya Tuhan bahwa kami ini manusia berdosa. Sebab itu kami rindu mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menguduskan setiap hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, kami boleh mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan memberitakannya bagi setiap kami. Sehingga firman Tuhan tak ada satu sepatah kata pun yang sia-sia, berlalu begitu saja. Tetapi ada sesuatu buah, ada sesuatu hal yang Tuhan dapatkan bagi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang berbicara sebagai pelayan Allah, biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat untuk berkata-kata, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh tersampaikan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu teringat akan setiap persembahan jemaat-jemaat Tuhan. Ketika mereka bawa kepada Tuhan, biarlah Tuhan kiranya terima. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan setiap persembahan jemaat Tuhan, apapun bentuknya, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sukarela mereka. Kiranya Engkau Allah yang memberkati dari sini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya damai sukacita daripada Roh Kudus memberkati, menyertai kita, khususnya jemaat yang ada atau mengikuti di media sosial. Saya minta maaf karena tadi salah ada 2 pasal yang belum saya tuliskan di dalam media sosial tersebut, di mana cerita firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu tentang rahasia atau kunci kesuksesan Yusuf di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan. Ya, saya ambil kisahnya di dalam Kejadian pasal 37, sesungguhnya sampai pasal 41. Ya, tadi saya tuliskan hanya sampai di pasalnya ke-39. Tetapi Bapak Ibu yang mengikuti di media sosial tidak masalah. Saya koreksi di sini dan semoga kedengarannya tidak macet suaranya ya. Kalau ada komen boleh ya. Saya mengajak kita karena terlalu
panjang kisahnya. Kalau kita baca ini mungkin sampai nanti sore baru kita selesai, kalau kita pelan-pelan bacanya. Tapi saya nanti Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya renungkan secara pribadi kisahnya di dalam 37 sampai 41. Fokus saya untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini pasal 41 ayatnya 46 sampai ayatnya yang ke-51. Begini bunyi firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, 2 kata ini Bapak Ibu menyangkut atau ada kaitannya dalam pujian kita tadi, ya, di mana nama anak pertama Yusuf, Manasye, dikatakan di sana artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, kepada rumah bapakku. Dan Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ku melupakan yang di belakangku, kuserahkan hidupku hanya padamu Yesus. Memang ada penderitaan Bapak Ibu, ada tantangan, ada cobaan yang kita hadapi. Tetapi kemarin barusan kita mendengar bahwa sesungguhnya kita dikatakan berbahagia kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Ya, Bapak Ibu, di dalam perenungan saya 1 minggu ini ada banyak rema firman Tuhan yang dia taruh dalam pikiran saya. Salah satunya ketika saya baca kemarin di Mazmur 84. Ya, nantinya kita akan baca di akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, dikatakan di sana, sesungguhnya orang yang hidup berjalan di dalam Tuhan, walaupun mereka melewati lembah kekelaman, namun mereka tetap bersorak-sorai menikmati berkat anugerah Tuhan. Lalu Tuhan mengingatkan saya lagi kembali pada cerita firman Tuhan tentang seekor burung Raja Wali, di mana makin tinggi dia mengatasi badai, dia bukan semakin jatuh atau tertimpa badai tersebut, tetapi dia semakin menikmati, ya, badai tersebut, dan akhirnya ia melayang tinggi. Dan pikiran itu Tuhan taruh dalam hati dan pikiran saya, saudara. Kalau selama ini saya sangat benci kalau ada masalah, bahkan saya berdoa, setiap kali saya berdoa supaya Tuhan jauhkan dari setiap percobaan, dari setiap masalah. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ada satu kenikmatan di dalamnya, ada satu anugerah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah ketika orang percaya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apa rahasia kesuksesan Yusuf di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kesulitan? Dan apa rahasia kesuksesan kita saat ini ketika kita dihimpit berbagai masalah,
kesuksesan, kebahagiaan rumah tangga kita ketika kita dihimpit kesalahpahaman, pengertian, ketidakcocokan, ketidakseia sekata antara pasangan suami istri, anak-anak. Apa rahasia kita bertahan di dalam pekerjaan kita yang saat ini, baik itu saya sebagai gembala, saudara sebagai guru, seorang karyawan, apakah ada kemajuan? Apakah ada kesaksian? Apakah ada kenikmatan di dalamnya? Atau sebaliknya Bapak Ibu, kita terus bersungut-sungut melewati hari-hari kita dengan penuh tangisan, melewati hari-hari kita dengan penuh pergumulan. Mungkin kita berkata, kalau bukan kasih karunia Tuhan, mungkin aku sampai saat ini tidak ada. Begini cerita firman Tuhan ini Bapak Ibu. Rahasia perjalanan kesuksesan keberhasilan Yusuf di tengah-tengah kesulitan, penderitaan yang dialami. Kita kembali di pasalnya yang ke-37. Dikatakan di sana ayatnya yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha, anak-anak Zilpa, kedua istri ayahnya. Bapak Ibu, kita belajar dari riwayat perjalanan Yusuf dulu, di mana ketika ia berumur 70 tahun, Tuhan menaruh dalam pikirannya, Tuhan memberikan dia sebuah mimpi, sebuah rencana, sebuah target, tujuan. Dan hal itu Yusuf pegang. Yusuf yakin bahwa Tuhan pasti akan menggenapi mimpi itu, pasti akan menggenapi janji itu di dalam pribadinya. Karena saking senangnya Bapak Ibu, saking penasarannya, ia bercerita tentang mimpi itu kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Namun mereka tidak percaya. Bapak Ibu, saat ini kita memiliki mimpi tentang apa? Kita memiliki rencana seperti apa di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, kedepannya seperti apa? Jadi seorang yang kaya, yang berhasil, yang disegani orang, jadi seorang yang kaya, yang berhasil, yang dipakai Tuhan, pelayanan di mana-mana, atau menginginkan saya Tuhan. Ada banyak teman-teman Facebook saya saat ini yang mendesain dan mengumpulkan tipe-tipe rumah minimalis, ya. Mereka punya rencana Bapak Ibu, mereka punya satu mimpi bahwa suatu saat, dan mereka taruh di media sosial supaya teman-teman mereka doakan, saya pengen yang begini, ya. Boleh-boleh saja Bapak Ibu, tapi apakah kita yakin Tuhan akan genapi itu dalam kehidupan kita? Pribadi lepas pribadi kita, mari kita renungkan seperti apa ketika mimpi itu Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, setelah Yusuf memberitahukan bahwa dia memiliki mimpi, dia memiliki target ke depan, bahwasanya dia akan seperti ini nantinya. Tetapi apa tanggapan dan respon keluarga, bahkan khususnya saudara-saudaranya? Dikatakan di dalam firman Tuhan, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudaraku, itulah gambaran dunia kalau hidup kita sukses, kalau hidup kita sudah mulai diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, maka orang nyinyir sama kita pasti akan memandang sebelah mata. Atau sebaliknya, ya, yang dahulu kita jauh, sekarang kita dekat sama siapa aja, menganggap kita sebagai saudara. Tetapi coba saat kita membutuhkan, saat kita kekurangan, apakah mereka ada? Jadi Bapak Ibu, itulah gambaran dunia. Mereka mulai iri hati, mereka benci. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, di pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan mencatat
hati saudara-saudara Yusuf. Mereka telah bermanfaatkan, mencari daya, upaya untuk membunuh Yusuf. Di ayatnya yang ke-8 ketika Yusuf memiliki mimpi itu dikatakan di sana kalimatnya yang terakhir, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Bapak Ibu, kita kalau memiliki satu rencana memang harus ada pengorbanan. Ada satu proses yang kita lewati. Ada satu masa kalau kita memandangnya itu tidak fokus kepada Tuhan, orang-orang tidak akan tahan. Karena Bapak Ibu, bukan orang hanya benci dengan kita, bukan orang hanya iri dengan kita. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara Yusuf sendiri bermufakat untuk berupaya membunuhnya. Di dunia politik Bapak Ibu, ada banyak trik-trik untuk menjatuhkan sesama. Di dunia bisnis, ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk menjatuhkan atau mencemarkan integritas kita. Bapak Ibu, mungkin itu bukan saudara, mungkin itu bukan tetangga, mungkin itu bukan di tempat pekerjaan. Tetapi anak-anak Tuhan, ketika Tuhan berikan mimpi, suatu rencana, suatu tujuan yang indah, yang baik untuk menjadi berkat, setan pun akan tidak senang untuk melihatnya. Kalau kita lihat kisah Yusuf, kisah Ayub, seorang yang saleh, seorang yang jujur, yang setia beribadah kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Yang mengamati kehidupan Ayub, yang melihat bahwa ia orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan apa yang dilakukan iblis bagi Ayub? Bapak Ibu, ia merampas segalanya. Tapi Ayub tidak pernah kehilangan sesuatu apapun. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Kesuksesan Yusuf di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, Bapak Ibu, Yusuf dibuang ke dalam sumur setelah saudara-saudaranya bermufakat untuk melakukan kejahatan bagi dia. Setelah itu, karena mereka tidak tega untuk membunuh saudara mereka, mereka mengambilnya lagi kembali di dalam sumur itu dan menjualnya kepada kafilah orang Ismail. Lalu orang Ismail itu membawa ke Mesir dan menjualnya kepada Potifar, sehingga Yusuf di sana menjadi budak. Di sana selama menjadi budak di rumah Potifar, dikatakan di sana bahwa Yusuf difitnah oleh tante Po, ya, tante Potifar. Ia dipenjara. Setelah dipenjara, ia bertemu dan menjadi pelayan orang-orang di dalam penjara di sana. Lalu ia menjelaskan arti mimpi kedua juru minuman Firaun. Tetapi apa yang orang itu lakukan bagi Yusuf, ia dilupakan. Bayangkan Bapak Ibu, inilah kisah Yusuf ketika Tuhan memberikan dia mimpi, ketika Tuhan memberikan dia satu tujuan ke depan bahwa Allah akan memakai dia. Saudaranya sendiri membenci dia, iri hati, bahkan merencanakan untuk membunuh dia. Ia dibuang menjadi budak, difitnah, dipenjara, dilupakan. Bapak Ibu, kalau kita ketimpa hal-hal yang begini dengan umur Yusuf yang masih muda, dikatakan di dalam firman Tuhan baru umur 17 tahun. Ini umur yang sangat labil, emosinya tidak stabil. Bapak Ibu, kalau anak-anak diperadakan dengan masalah yang begini, tekanan, stres yang kuat, pasti dia akan bunuh diri. Bapak Ibu, siapa yang bertahan di negeri orang yang ia tidak kenal,
menjadi budak tiba-tiba. Dia di dalam rumah ayahnya, seorang anak yang sangat disayang. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Yakub telah membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Tetapi Yusuf di dalam kisah riwayatnya di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu, inilah yang saya teladani bagi Yusuf. Tidak pernah dicatat di sana bahwa Yusuf pernah sekali ia mengeluh. Yusuf pernah sekali ia mempertanyakan Tuhan, kenapa begini Tuhan? Yusuf tidak pernah dikatakan di dalam firman Tuhan ini ia menyesal lahir, ia menyesal punya saudara, ia menyesal punya orang tua, ia menyesal Tuhan jadikan dia di bumi ini. Tetapi di sana Yusuf dengan tekun menantikan janji itu sambil ia terus menjadi budak, terus difitnah, dipenjara, dilupakan. Dia hanya mengikuti prosesnya Tuhan. Karena ia percaya bahwa kalau itu dari Tuhan, pasti tidak ada satu orang pun yang dapat mengambilnya. Bapak Ibu, apakah kita boleh bertahan ketika kita diperhadapkan yang seperti ini? Kalau kita mau hidup seperti Yusuf, maukah kita menjalani proses yang dia jalani? Bapak Ibu, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa setiap iman orang percaya itu Tuhan akan proses dan mendapatkan kemurniannya seperti emas. Kemarin saya melihat di video bagaimana emas itu ditempa Bapak Ibu sampai didapatkan kualitas yang baik. Ternyata berkali-kali dan diberikan api yang sangat panas, sehingga kualitas kemurnian emas yang murni itu kelihatan benar. Bapak Ibu Saudara, saya berkata ketika merenungkan perjalanan kehidupan Yusuf ini, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber perlindungan, Tuhan sumber hikmat. Bahkan dalam segala proses yang Tuhan bentuk saat ini bagi saya, Tuhanlah segalanya jawaban bagi saya. Pakailah sesuai rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rahasia kesuksesan Yusuf di tengah-tengah penderitaan. Kita tadi sudah melihat perjalanan kehidupan Yusuf, bagaimana ia Tuhan bawa ke Mesir sehingga dia berhasil. Ini yang pertama kita pegang dalam kehidupan kita secara pribadi, Bapak Ibu, ya. Rahasia kesuksesan Yusuf di tengah-tengah penderitaan. Di dalam Kejadian pasal 37 Kejadian pasalnya yang ke-39. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kali saya catat di sini. Kejadian pasal 39, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23. Khususnya di pasal itu Bapak Ibu, Kejadian pasal 39, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-23 dikatakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dikatakan di ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayatnya yang ke-23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara,
Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Kenapa Tuhan memilih Yusuf? Kenapa Tuhan memelihara melindungi Yusuf? Sehingga tidak ada satu orang pun yang seperti dia. Memang janji, Bapak Ibu, Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa kepada keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Kepada keturunanmu, ya, bangsa-bangsa akan memasyurkan namaku. Kalau kita lihat apakah ini berkat dari turunan nenek moyangnya, bisa jadi Bapak Ibu. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, karena ketekunan iman Yusuf, ia tidak seperti saudara-saudaranya. Kalau kembali Bapak Ibu melihat kisah di dalam pasal 37 tadi itu, ya dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf itu seringkali melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak sekedar Tuhan tidak sembarangan memilih orang-orang yang ia tetapkan, sehingga ia menyesal bahwa saya sudah memilih si Anu ini, tapi dia tidak melakukan kehendak. Ia tahu siapa kita, Bapak Ibu. Jadi jangan menyanyiakan apa yang Tuhan berikan hanya karena mungkin saat ini ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan, ada banyak cobaan yang kita hadapi, sehingga kita kendor di dalam iman, sehingga kita kendor di dalam beribadah, sehingga kita kendor lagi untuk tidak memuji-muji Tuhan, sehingga kita tidak jarang, mungkin bahkan tidak pernah lagi mendengarkan firman Tuhan dan puji-pujian bagi Tuhan. Inilah salah satu rahasia Bapak Ibu kenapa Yusuf senantiasa berhasil, walaupun ia difitnah, dibuang, dipenjara, dilupakan, bahkan menjadi budak. Dan Tuhan sertai dia, Tuhan lindungi dia, Tuhan buat berhasil. Bahkan dikatakan di sana bahwa Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara, menjadi kesayangan bagi Potifar, menjadi kesayangan bagi orang-orang yang bertemu dengan dia. Bahkan istri Potifar pun jatuh cinta akhirnya kepada Yusuf. Bapak Ibu, ini memang resikonya ya. Ada juga gembala yang pada akhirnya jatuh pada hal ini, karena ketika Tuhan promosikan, ya akhirnya bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya saya dan saudara Tuhan sertai? Bagaimana supaya saya dan saudara perjalanan kita berhasil dan beruntung? Bagaimana supaya saya dan saudara setiap pekerjaan yang kita lakukan Tuhan buat berhasil? Kemanapun kita pergi, situasi apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita lewati, kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan beserta kita. Kalau kita merenungkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, tetapi senantiasa menghasilkan buahnya pada musimnya. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana bahwa ketika Yosua tidak lupa memperkatakan setiap janji-janji firman Tuhan bahwa Allah beserta dia, maka perjalanannya akan berhasil kalau ia hidup hati-hati sesuai dengan segala ketetapan Tuhan yang telah ia berikan kepada Musa hamba Allah itu. Jadi Bapak Ibu, saya pikir sebenarnya itu aja kunci bagaimana Tuhan menyertai hidup kita seperti Yusuf. Tuhan buat berhasil kehidupan kita. Kita harus kembali kepada firman Tuhan dan harus hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua yang kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal 41 ayatnya yang
ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan katakan di sana, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kunci keberhasilan Yusuf di tengah-tengah kesulitan dan kesengsaraan yang ia alami, Bapak Ibu. Yang kedua adalah Tuhan sendiri yang mempromosikan dia. Kalau Yusuf menolak proses yang Tuhan berikan kepadanya, mungkin ia bunuh diri ketika ia sudah di penjara, atau mungkin ia lari kabur ketika istri Potifar mengkhianati dia, maka Tuhan pada akhirnya tidak mempromosikan Yusuf. Tetapi Yusuf bertahan dan setia pada akhirnya. Walaupun bagaimanapun orang perlakukan dia, mau difitnahkah, mau dipenjarakan, mau diperlakukan jadi budakkah, dilupakankah, tapi Tuhan tetap mengangkat dia. Sebab Allah telah berjanji di dalam kitab Ulangan pasal 28, jikalau kita benar-benar mendengar dan melakukan dengan setia setiap kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan jadi kepala, tidak akan turun tetapi semakin naik dan naik. Jadi apapun kondisi Bapak Ibu, tidak akan membatasi kuasa Allah untuk ia akan menggenapi firman bagi hidup kita. Tuhan sendiri yang mempromosikan kita. Walaupun saat ini Bapak Ibu, saya sedang menggeluti sedang berusaha juga untuk membuat salah satu channel kalau Tuhan berkati untuk kemuliaan Tuhan Tapi kami berdoa bersama dengan Mama Arfat bahwa Tuhan yang mempromosikan itu dengan caranya Tuhan sendiri, sambil kita berjuang kita tidak memaksakan keadaan, kita tidak melakukan cara-cara yang tidak baik tetapi Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Mungkin tidak berhasil melalui itu kalau Tuhan tidak berkenan, tapi ada banyak berkat yang sedang menanti sebenarnya yang sudah Tuhan sediakan. Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID-19 ini, jangan jadikan itu suatu hambatan bahwa kita tidak menikmati berkat anugerah Tuhan. Kita tidak bisa bereaksi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yakin dan percaya kalau Tuhan berikan hikmat, Tuhan beserta kita, Tuhan promosikan kita, Dia angkat kita untuk Dia jadikan berkat. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kunci atau rahasia keberhasilan Yusuf di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Di pasalnya yang 41 tadi dan ayatnya yang 46 sampai ayatnya yang ke-52 dikatakan di sana, sesuai nama anak Yusuf, kedua nama anaknya itu dikatakan bahwa Manasye, artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Efraim, artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Saya menyimpulkan di sini Bapak Ibu, Yusuf tidak fokus pada penderitaan. Yusuf tidak fokus pada kesukaran yang dihadapi. Yusuf tidak fokus pada masalah yang dihadapi, sebab ia percaya bahwa itu urusannya Tuhan. Tetapi ia fokus untuk terus menantikan janji itu, mimpi itu. Pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi. Pasti saya diberkati. Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan memberkatiku. Bapak Ibu dikatakan di sana karena dia anak kesayangan, dia anak yang manja.
Dia berkata bahwa Tuhan membuat dia lupa semuanya itu. Dia tidak rasa, seakan-akan dia adalah anak kandung daripada Firaun. Dia adalah anak kandung daripada Potifar. Dia adalah anak daripada kepala penjara. Sehingga apapun yang dilakukan kepada Yusuf, dikatakan di sana, orang menyayangi dia dan terheran-heran kenapa Yusuf senantiasa berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jangan fokus pada masalah yang ada saat ini. Jangan fokus pada situasi-situasi yang saat ini mengganggu pikiran kita, mengganggu langkah kita untuk mau melangkah, mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Lupakan segala masa lalu dan fokuskan dirimu dalam rencana-rencana ke depan. Saya mau lakukan ini Tuhan tolong Tuhan sertai. Dan saya yakin percaya kalau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya Tuhan kita berkati dalam segala perjalanan kita, walaupun situasi sulit apapun, walaupun situasi penderitaan apapun, kita difitnah, dibenci orang, iri hati, bahkan melakukan kejahatan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan yang melindungi kita. Kita kembali pada pasal ke-37 dan ini poin yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya saya dan saudara diberkati Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Ayatnya yang kelima dikatakan di sana, pada suatu kali Yusuf bermimpilah dia, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lagi bercilangi kepadanya. Bapak Ibu, kita harus punya mimpi, lalu baru kita minta penyertaan Tuhan, kita hidup dalam janji Tuhan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang mempromosikan kita. Yang ketiga, kita harus fokus dan melupakan hal-hal yang mengganggu pikiran kita, termasuk itu masalah kita. Jadi Bapak Ibu, rencanakan, carilah itu, tetapkanlah itu. Ke depan Tuhan, saya mau jadi apa? Engkau yang masih muda, yang masih banyak perjuangan, perjalananmu mau dibawa kemana? Ya? Engkau yang sudah berumah tangga, bahtera rumah tanggamu seperti apa yang kita mimpikan? Yang sedang memimpikan mau membangun usaha, mau membangun rumah, mau mencari sampingan di tengah-tengah corona ini, tetapkan dan serahkanlah itu kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati dan menolong kita semua. Sebagai ayat penutup buat kita Bapak Ibu, saya ajak kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 84. Karena saya sudah janji tadi, Mazmur 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyeluduminya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi Bapak Ibu percayalah, ada sebuah pujian yang berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janjimu, kasihmu Tuhan. Ya? Jadi demikian pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan diberikan kasih karunia Tuhan, dan seperti apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan yang kita dengar ini, seperti itulah yang terjadi bagi setiap kita yang berpegang teguh
pada kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari. Tuhan, kami memiliki rencana, kami memiliki mimpi untuk Tuhan buat kehidupan kami berhasil. Tetapi kami percaya semua oleh karena penyertaan Tuhan, semua oleh karena rencana Tuhan. Dan ketika kami boleh memfokuskan diri kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, pakailah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami sesuai dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.